Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, dan juga khusus kepada guru-guru kita yang hadir. Ada Buya Nawazil, ada kemudian Buya Abdul Aziz, dan ada juga ibunda kami, umi kami, Ibu Hajah Ning Herawati, dan semua kita mudah-mudahan insyaAllah kehadiran kita pada pagi hari ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa hadir subuh ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan akan ibadah salat subuh berjamaah. Dan ketika kita tunaikan itu subuh berjamaah, maka ada keutamaan yang lebih dibanding dari ibadah-ibadah lainnya. Maka hal ini Allah isyaratkan dalam Quran surah ke-17 Al-Isra. Pada ayat ke-78 Allah berfirman, Aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anil fajr. Dirikan salat itu sejak mulai tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu malam, dan dirikan pula akan salat subuh, kata Allah. Ada yang menarik di dalam ayat ini Bapak dan Ibu. Kenapa ayat ini Allah khususkan penyebutan salat subuh di dalamnya? Harusnya bisa Allah mengatakan dirikan salat dari tergelincir matahari sampai masuknya waktu subuh. Tapi kenapa Allah hanya menyebut dirikan tergelincir matahari sampai masuknya waktu malam dan dirikan pula salat subuh? Maka kaidah Al-Quran mengatakan ketika ada sesuatu yang dipisahkan dari yang lainnya sebagai pertanda yang terpisah itu memiliki keutamaan yang besar dibanding dari yang lainnya. Kenapa subuh itu disebut oleh Allah secara terpisah dibandingkan salat-salat lainnya? Karena di dalam subuh ada keutamaan yang tidak didapatkan dalam salat-salat lainnya. Misal kita ambil dalam hadis Nabi, lan yalijun nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi. Maka tidak akan masuk ke dalam neraka siapa mereka ya Rasul? Mereka yang menunaikan salat sebelum dari terbitnya matahari, yaitu salat subuh. Ada pula di hadis yang lain, man salal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menunaikan salat bardain, salah satunya salat subuh, maka Nabi Allah menjanjikan melalui kalam nabinya, masuklah dia ke dalam surga. Maka mudah-mudahan subuh yang kita tunaikan pada hari ini, kehadiran kita di rumah Allah menjadi sebab kita nanti dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub diterangkan
Salamatul jasad ala qillatil ta'am wa salamatul ruh ala qillatil asam. Keselamatan jasad terletak pada sedikit makan yang dimakan, sedangkan keselamatan ruh terletak pada sedikit dosa yang dilakukan. Dan keselamatan agama ini terletak pada seberapa banyaknya engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan salawat kepada Nabi, karena tidak ada pertolongan di akhirat kecuali pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada kajian kita pada pagi hari ini, kita bacakan terlebih dahulu Al-Fatihah untuk semua guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dan khusus juga kami meminta Al-Fatihah untuk guru kami, guru kita semua, beliau almarhum Abuya Haji Abis Karni Husin, ayah beliau Buya Husin Amin, dan semua guru-guru keluarga-keluarga kita yang telah terdahulu. Kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal-amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kubur beliau. Mudah-mudahan kelak nanti kita juga berkumpul dengan orang-orang saleh dalam surga. Al-Fatihah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-100 dalam hitungan mushaf Al-Quran. Surah hitungan ke-100 dalam mushaf Al-Quran ini, kenapa ini yang kita bahas? Karena rasa-rasanya Quran surah yang ke-100 ini adalah sindiran tajam dari Allah kepada setiap manusia yang ada. Kalau kita simak terjemahan dari Quran surat Al-Adiyat, rasa-rasanya tidak akan menyentuh di hati kita. Tapi kapankah makna Quran itu baru akan terasa? Ketika kita mengkaji akan makna ayat per ayat, sehingga sampailah maksud yang ingin Allah sampaikan. Kalau kita lihat Quran surah yang ke-100, yaitu surah Al-Adiyat, Bapak Ibu bisa lihat nanti Qurannya, wal-adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang sampai terengah-engah. Falmuriyati qadha, yang mana memercikkan bunga-bunga api di kakinya. Falmughirati subha, yang menyerang musuh di pagi hari. Fa'atharna bihi naq'a, dan kemudian menerbangkan debu-debu yang ada. Fawasatna bihi jam'a, menyerang musuh sampai ke tengah-tengah. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia tidaklah bersyukur dan ingkar kepada Rabbnya, kata Allah. Kira-kira itu yang ambo maksud di awal tadi. Kalau Quran ini cuma kita pahami lewat terjemahannya, maka tidak akan ditemukan maknanya. Allah ceritakan tentang kuda perang, demi kuda perang dan berlari kencang, yang sampai memercikkan api di kakinya, menyerang di waktu subuh, menerbangkan debu-debu, menyerang musuh di tengah-tengah. Manusia hendak bersyukur dan ingkar kepada Rabbnya. Kira-kira Bapak Ibu, apakah kaitan antara kuda perang dengan manusia dan ingkar tidak bersyukur? Apa kaitannya kira-kira Bapak Ibu? Bapak yang Bapak Ibu, apa kaitannya antara kuda perang dengan manusia ingkar?
Allah bercerita tentang kuda perang, ceritanya putus, tapi Allah sebut manusia tidak ingkar. Kalau kita cuma membaca terjemahan, takkan menyentuh di hati kita. Kita baca terjemahan, takkan sampai maksud yang ingin Allah sampaikan. Maka disitulah gunanya ilmu-ilmu pengetahuan, agar setiap yang Allah sampaikan sampai kepada kita masing-masing. Tapi kan itu pula yang muncul hari ini. Banyak orang menganggap ilmu itu tidak penting. Mereka sibuk beribadah tapi lupa dengan ilmunya. Kemarin ambo ditunjuki satu ungkapan, satu bacaan oleh guru kami Ustaz Duliamani. Kecek beliau, ada satu kitab, ambo lupa lah judulnya. Pokoknya ada kitab tu judulnya Muhammadiyah belakangnya. Kitab itu peninggalan beliau Buya Husin Amin. Kata beliau, di kitab tadi tertulis apa kemudian kata Rasulullah akan muncul nanti sebagai tanda akhir zaman dari umatku, yang mana mereka itu jahil, kata Rasulullah, bodoh. Kenapa bodoh ya Rasulullah? Yakthirunal ibadah, mereka banyak beribadah, gemar beribadah, rajin beribadah, tetapi bodoh dalam ilmu untuk ibadah itu, kata beliau. Kalau untuk ibadahnya semangat, untuk salat syuruknya dikerjakan, salat duhanya dilaksanakan, kemudian salat-salat sunnahnya dikejar, bagaimana puasa sunnahnya dikejar, bagaimana kemudian ibadah sunnah kita kejar, tapi ilmu untuk beribadah itu nan mulai ditinggalkan oleh umatku, kata Rasulullah. Akan nampak kini apa itu? Berapa banyak kajian-kajian nan aneh-aneh muncul hari ini. Kenapa kajian itu aneh dan muncul hari ini? Karena mengaji cuma instan, ingin capek-dapet, tapi tidak ingin beraja dengan gurunya. Kemarin ada orang mengecek kamu, tidaklah boleh mendoa sesudah kita berdoa, mengusapkan wajah, mengusapkan tangan ke wajah. Sudah berdoa, amin amin ya rabbal alamin, diusapkan ke wajah. Pernah Bapak Ibu buat itu? Lain kecek dan beliau pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Mana dalilnya? Buka dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahawa Imam Nawawi melarang mengusap wajah ketika setelah berdoa. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu betul, bahawa tidaklah dianjurkan mengusap wajah setelah berdoa, tetapi bagian atasnya pembahasan tentang ibadah kunut kala itu. Di dalam kunut awak subuh tadi, Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai, tidak dianjurkan setelah kunut mengusapkan ke wajah. Tapi kalau berdoa yang lain, dalam kitab beliau Majmu', buka pula nanti dalam kitab beliau yang lain Al-Adhkar An-Nawawiyah, bahkan yustahab, dianjurkan mengusapkan wajah ketika selesai berdoa. Itu yang aku maksud. Apa penyebab kekeliruan orang dalam beribadah? Karenanya berilmu, karenanya mengaji, tapi tidak mendalami, tidak dengan guru-gurunya. Banyak kami putar-putar kajian Bapak Ibu, sambuh kajian aneh-aneh hari ini. Ada yang mengatakan juga bahawa perempuan setiap awak tidaklah wajib mengqada salat. Bangkut tak wajib mengqada salat. Ya karena salatku ada waktunya. Asal lewat waktunya, selesai, bertanggungjawabkan di akhirat. Ma dalilnya? Hadis dari Sayyidah Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, Aisyah berkata, kami diperintahkan mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Hadisnya betul, tapi hadis itu diletakkan oleh ulama di dalam kitab hadis bab tentang perempuan haid.
Jadi kalau ulama lah meletakkan dalam bab haid, berarti hadis Aisyah nan mengatakan kami diperintah mengqada puasa tapi tidak mengqada salat, itu khusus bagi perempuan haid. Jangan dipakai untuk kami laki-laki. Kami tidak haid dah. Kok kemudian dipakaikan tidak boleh mengqada salat itu. Itu yang aku maksud hari ini. Mungkin inilah gambaran daripada Nabi. Orang semangat beribadah, lain pun menuntut ilmu, tapi biasanya ilmunya tidaklah bersanad dengan guru-gurunya. Kemarin aku kajian di satu tempat, ada seorang anak kita membuka kajian dengan mengucap modeko baik. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk lancarnya acara kita pada hari ini, maka kita bukalah dengan mengucapkan Al-Fatihah. Ada pernah Bapak Ibu boleh nampak dengar? Lain. Kecik Ustaz yang surang indak boleh membuka acara dengan Al-Fatihah. Bakun tak boleh. Nabi tak tahu mengerjakan. Aku yang agak malih buat mendengar orang. Ambo paling maling nama dengar orang mengecek dua. Dan pertama, di Makkah saya tak tahu itu. Dan kedua, Nabi saya tak tahu mengerjakan. Tumpal yang maling nama mendengar dua itu. Tidak ilmiah jawabannya. Kalau jawaban itu kaji dengan kaji. Dan kitab jo kitab. Bukan kemudian kaji dibantah. Nabi nak mengerjakan. Di Makkah ada orang begitu. Masa jawaban Nabi tak mengerjakan? Bantu dakik bana lo waktu Nabi, bantu bakuncuari bana lo waktu Rasulullah, sehingga tahu waktu Nabi tak do mengerjakan. 9 kitab hadis nan ada, entah kemudian pernah dibaca, entah kemudian pernah dipelajari, entah kemudian pernah kita pahami, entah pernah kita khatamkan atau tidak, tapi lah bisa lidah awak mengucapkan, Nabi tak mengerjakan. Kan bahaya untuk beriman. Maka disebutlah kemudian tak boleh membuka acara dengan Al-Fatihah. Nabi tak mengerjakan. Ditanyanya kamu, ia tak boleh awak membuka acara dengan Al-Fatihah. Kita cari hadis Nabi, bertemu dalam riwayat Imam An-Nasai dalam kitab beliau Sunan An-Nasai di nomor hadis 916 pada bab tentang fadlu Fatihatil Kitab, keutamaan surah Al-Fatihah. Apa kata Rasul? Kala itu malaikat Jibril datang kepadaku memberikan kabar gembira binuraini, dengan turunnya 2 cahaya kepadamu wahai Muhammad. Apa 2 cahaya yang dimaksud? Yang pertama Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, dan yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Apa keutamaan 2 surat ini wahai Rasul? Dan pertama akhir Al-Baqarah, dan kedua surat Al-Fatihah. Menyebutlah Nabi, lam taqra harfan minhuma, tidaklah seseorang membaca setiap huruf dari Al-Fatihah dan akhir Al-Baqarah melainkan Allah kabulkan sesuai dengan apa yang mereka minta, kata Rasulullah. Kini awak buka acara supaya lancar berkah acara awak bacakanlah Al-Fatihah. Masuk tak di hadis tadi Bapak Ibu? Baku bagi jandak dong si Nabi mengerjakan. Itu yang kamu maksud. Jangan terlalu cepat awak menuduh sesuatu. Ngaji kita dulu. Supaya saat kita mengaji tidak lagi suka menyalah-nyalahkan orang lain itu. Ngaji supaya jelas mana yang diamalkan. Karena amal tanpa ilmu tak ada gunanya. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam dari amal manusia. Orang sibuk berilmu, orang sibuk beramal, tapi tidak dengan ilmu, tak ada juga gunanya. Sama taruh mudah Ramadan bukan tarawih itu ilmunya juga. Sebelum awak laksanakan tarawihnya, cari ilmunya dulu. Makanya sebelum Ramadan tu ambo sering mengkaji tentang salat sunnah tarawih. Walaupun yang salat sunnah, tapi mesti dikaji supaya ibadah kita saat Ramadan tidak sia-sia saja.
Kalau di Ramadan itu kan didengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa nan qiyamul lail, yang mendirikan malamnya dengan salat di bulan Ramadan, benar ibadah salatnya, jo imannya kerajokan salatnya, diampuni dosanya saja sesuai kata Rasulullah. Tapi kuncinya apa? Sianan batu sembayangnya. Kini kan tidak sembayang, deklah saja sesuai pada itu kami kedipangan. Muncullah kemudian salat tarawih 8, kemudian ampe 3 orang menunjukkan. Bapak Ibu kuliah tanya apa tak bohong. Kalau kata guru kami dulu almarhum Buya Awis Karnusin, sampaian selah kajian di awal itu diam kecil beliau. InsyaAllah selama dunia akhirat. Jadi ambo Bapak Ibu kajian di Jami' Awatih nandaki lampu merah. Sebulan 8 kali yang mau mengisi kajian di sini. Setiap Selasa siang orang tu minta kajian tafsir, setiap Rabu subuh orang tu minta kajian. Jadi 8 kali sebulan. Salat tarawih Jami' Awatih itu 4 rakaat 1 salam. Dan dia awaklah mengaji bahawa salat 4 rakaat 1 salam, 4 mazhab dan adu, 3 mengatakan makruh, 1 mazhab kita Syafi'i mengatakan lam tasih, tidak sah salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Ambo sampaikan di sini. Tapi berfikir ambo dulu, isampaian beko ndak sah kok bangi orang hilang jadual 8 buah. Kan bahaya Bapak Ibu. Jadual hilang 8 buah kan lumayan itu. Tapi tak kena yang kecil beliau siswa. Sampaian jelah kaji dan diawak silamai insyaAllah. Akhirnya mau sampaikan di sini. Tapi balik lah disampaikan pada akhirnya tahun kini masih model 7 baru. Tapi lumayanlah lain tak yang melawan membantah. Ada di Panang Buang itu yo agak karing tu. Ambo kajian, ada ibu-ibu tu minta, Alfi, ya bu, beko malam bahas tentang tarawih ni. Batu, karena ditampe ambo sembahyang tarawihnya sampai rakaat 1 salam, sampai rakaat 1 salam. Oh jadi bu, kita bahaslah. Ambo cuma membacakan dan tertulis di kitabnya, dan tertulis di kitab Majmu' Imam Nawawi tidak sah, dan tertulis di kitab Yanatul Talibin tidak sah, cuma membacakan saja. Lalu sudah ambo katakan tidak sah, turun duduk ambo siko Bapak Ibu. Saat ambo duduk di siko, tagak pengurus kali. Bapak Ibu, kami sebelum Ramadan ko alah bertanya dulu ke doktor-doktor di universitas bahasa kuliah sembahyang sampai rakaat 1 salam. Jadi jangan didanga mana kecil ustaz orang sebentar boleh kecil. Padahal ambo duduk di situ. Ambo sebut ke beliau bukan masalah jangan didanga apa. Nan kaji dibantah kaji, nan kitab dibantah kitab. Tu pasal guru ambo siswa, ambo menyampaikan dan disampaikan ulama. Kalaupun ada kuliah sampai rakaat 1 salam, ambo kitabnya kemari. Oh hadis Aisyah itu bukan dalil tarawih. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah salat kecuali 11 rakaat, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Hadis itu kata Imam Jalaluddin Asyuti menunjuk kepada salat witir, bukan dalil salat tarawih. Allah jelas itu pembahasannya. Ketikalah jelas pembahasannya, daripada diambil dan berbeza je ulama, ancak diambil dan lebih aman lagi. Kerajokan saja 2 rakaat 2 rakaat. Soal 8 je 20. Pilih salah Pak Ibu. Itu tak perlu karih-karih waktu, pilih salah. Ingin dan banyak atau ingin dan sakit. Di situ barang sebenarnya 20. Oh ada 8 ada 20. Iya, kalau itu pilih apa Ibu sudah. Tapi ulama dulu sepakat 20 paling afdal. Ambo bagi contoh mereka Bapak Ibu. Ambo lantaan di atas meja tu, cie pitih 8 juta, cie pitih 20 juta. Mana Bapak Ibu ambil?
8 saja. Mana Bapak Ibu ambil 8 juta, 20 juta. Barayu 20. Bakut nak 8 saja. Rancak dan 8 lain. Sulit pun nambah meyakinkan Bapak Ibu 8 juta ku rancak pada 20. Pasti 20 je Bapak Ibu ambil. Kini marancak selepan pada 20 tarawih. Anda usah jawab, kerajaan saya jawab nanti masing. Nah, itu kan tergantung jawab itu. Tapi khusus untuk 4 rakaat 1 salam kok dapat ditinggalkan. Itu yang bermaksud pentingnya ilmu-ilmu untuk beramal itu. Termasuk dengan surah Al-Adiyat ini. Kalau cuma dipahami secara terjemahan, takkan sampai maksud Allah. Kita kaji dari segi hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baru sampai kemudian maksudnya Allah. Apa kaitan antara kuda parang dengan manusia yang tidak bersyukur? Apakah kemudian maksud hubungannya antara kini kuda perang dengan manusia yang ingkar? Kalau kita perhatikan surat Al-Adiyat itu, dibuka di awalnya dengan wal-adiyat. Ada huruf waw di depan. Apakah makna huruf waw di depan? Menunjuk kepada harful qasam, huruf qasam, huruf sumpah. Dan di dalam Quran kita temukan banyak huruf sumpah. Wal fajar, demi fajar. Wal asr, demi masa. Wal layalin ashar, demi malam dan 10. Wan nahar, demi siang. Wal lail, demi malam. Wad duha, demi waktu duha. Banyak Allah bersumpah. Termasuk dengan surat Al-Adiyat, Allah buka pula dengan waw, dengan sumpah. Maka kalau kemudian satu surah dibuka dengan huruf sumpah, maka supaya basubuk makna dan dicari, cari dalam surat tersebut manan muqsam bih dan manan muqsam alaih namanya. Apa itu muqsam bih? Sumpahnya Allah. Apa itu muqsam alaih? Isi dari sumpahnya Allah. Ini macam lihat mana sumpah Allah kira-kira apa ini? Wal adiyati dhabha, demi kuda perang dan berlari kencang. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu dibuka dengan huruf fa. Fal muriyati fal mughirati fa atharna fa wasatna. Kalau dibuka dengan fa ayat kedua sampai kelima, ini sebagai makna lanjutan penjelasan dari ayat yang pertama. Jadi 1 sampai 5 itu dinamakan dengan muqsam bih, sumpahnya Allah. Lalu apa isi sumpahnya Allah? Innal insana li rabbih lakanud. Aku dan sumpah Allah. Antara sumpah Allah dengan isi sumpah wal adiyat dengan lakanud, hubungannya. Ternyata ini hubungannya baik. Ayat ini kata para ulama menceritakan kuda perang di awalnya untuk menarik fokus manusia. Jadi diceritakan Allah kuda perang dulu, demi kuda perang dan berlari kencang, larinya sampai berapi-api, menyerang di waktu subuh, menerbangkan debu-debu, menyerang ke tengah-tengah musuh. Diputih di Allah cerita di sini. Bakok diputih Allah supaya nak fokus manusia mendengar. Sama mereka baik. Zaman Bapak Ibu siswa, lain Bapak Ibu pernah menonton mendengar radio. Lain ketika mendengar radio tu, nampak tak gambarnya? Tak. Nampak tak bentuk filmnya? Tak. Cuma suara cerita saja. Sedang sibuk-sibuk mendengar cerita, putih ceritanya. InsyaAllah besok kita sambung lagi pekan depan. Penasaran tak Bapak Ibu lanjutannya? Penasaran?
Nampak tidak gambarnya, nampak tidak bah filmnya, tapi cuma tadangan saja. Andai putih ceritanya, penasaran nak menunggu sepakat lain. Amod itu cara Allah menarik fokus manusia. Dia cari tonan sanang oleh orang Arab sesuatu dulu tentang kudu orang. Saat mereka lah fokus mendengarnya, dimasukkan Allah lah mengkasihnya sinan. Innal insana li rabbihi lakanun. Itu cara Allah itu. Karena kalau langsung Allah mengatakan manusia adalah hamba dan tidak patuh kepada Tuhannya, tak akan didengar oleh manusia. Maka ditarik Allah ni, diceritakan Allah kudu, diceritakan Allah kudu menyerang ke tengah-tengah musuh. Tu orang penasaran saat sudah menyerang ke tengah-tengah musuh, tu ba'alai. Putih Allah cerita sini. Saat mereka sedang fokus mendengar, dimasukkan kajinya di sini. Innal insana li rabbihi lakanun. Kini apa hubungan antara kudu perang dengan lakanun atau tidak patuhnya manusia? Ternyata dulu di zaman dulu itu, simbol kesetiaan dan simbol daripada kepatuhan adalah kuda zaman sesuatu. Kalau diawakkan burung dara, simbol kesetiaan. Makanya banyak orang kalau nak menikah, dilapihnya burung dara sebagai simbol kesetiaan. Kalau di wilayah Eropah, Jepang lah contohnya, itu simbol kesetiaannya guguk. Makanya ada di Jepang itu cerita, ada seorang tuan dengan guguknya, setiap pagi diantarkannya tuannya naik kereta di stasiun. Barang ke tuannya, dia pulang. Sore-sore datang guguk tu ke stasiun balik. Manganya ke stasiun menjapui tuannya. Lah tiba tuannya pulangnya ke rumah balik. Mereka itu setiap hari. Satu kali guguk itu menjapui tuannya di stasiun. Saat dijapuinya tuannya ke stasiun, datang kereta, tidak ada nampak dia tuannya keluar. Akhirnya ditunggunya tarik. Tak ada datang tuannya. Karena tuannya lah meninggal dunia. Apakah kemudian setia guguk tadi menunggu? Setia. Duduk saja dekat kereta itu, menunggu tuannya datang. Sampai datanglah musim salju, lah kedinginan, ditutupi salju, mati guguk tadi kedinginan. Gara-gara menunggu tuannya tidak datang-datang. Maka karena guguk ini mati karena menunggu tuannya, dibuatkanlah kemudian guguk itu sebagai simbol kesetiaan kepada tuannya. Itu ada filem itu. Pernah apa ibu nonton? Tidak. Tonton sekali. Sedangkan di Arab Saiswa, simbol kesetiaan itu kuda. Kalau kuda itu Saiswa dia makan, lalu kemudian dirawat kuda tadi, kama pun dibawa balari di tuannya, dibayanya balari kencang. Asal lain dirawat dengan betul oleh tuannya, dilangkahnya ketika berlari sampai kancang-kancang sampai habis tenaganya berlari. Kenapa kuda itu patuh disuruh berlari? Karena simbol kesetiaan dan kepatuhannya kepada Tuhannya. Ketika kuda itu digambarkan sebagai simbol kesetiaan dan kepatuhan kepada tuannya, karena tuannya yang merawat, tuannya yang magih makan, di sini Allah sindir manusia. Kuda saja patuh dia makan dari tuannya. Engkau manusia, aku nan magih makan, aku nan magih nikmat, aku nan magih sadolahnya, aku nan mengabulkan doa-doa engkau, aku nan memaafkan kau punya salah, aku nan mengampuni kau punya dosa. Bapa tak patuh juga akan tersindir waktu baik. Kalau cuma dibaca terjemahan, tak akan nyentuh hati awak. Demi kuda perang yang berlari kencang, larinya sampai berapi-api, menyerang di waktu subuh, sampai menerbangkan abu-abu, menyerang ke tengah-tengah musuh. Manusia adalah hamba dan tidak patuh kepada tuannya. Akan tak nyentuh hati awak. Tapi kalau awak kaji mereka tadi, kuda saja
dirawat dan dia makan layam patuh ke tuannya. Kenapa ada manusia dia makan dia, dirawat dia, sadualahnya dia di Allah Ta'ala. Tapi aku nak patuh dekat Allah Ta'ala. Dibandingkan Allah wajib kudo ketika itu. Lumayan je lah. Ada ungkapan ulama sufi yang lebih agak kasar sikit. Dibandingkannya awak dengan seekor guguk. Bapak ibu kalau datang guguk tu ke rumah, cuba dia makan 5 balik hari. Pagi dia makan, sore makan. Pagi makan, sore makan. Agak 5 balik hari jadi. Anan terjadi, guguk tu akan patuh kawan. Setiap awak lalu mengajar kawan dekik kawan. Sedang lalu guguk tu keluar awak dari rumah, tagak dia menyambut awak. 5 balik hari dia makan. Kini manusia sajak lahir dia makan di Allah Ta'ala. Berpuluh tahun sampai kini baru tidak patuh juga ke Allah. Itu sindiran Allah. Kan disebut itu tidak patuh. Memang ia tidak patuh awak, ia tidak patuh. Memang kemudian ingkar ke Allah, ia ingkar. Memang tidak bersyukur ke Allah Ta'ala, memang tidak bersyukur. Ma buktinya? Cari apa ini? Sepagi-pagi hari salabek-labek hujan pai karajo ditampuh dia tidak apa. Ditampuh. Hujan labek bakok pai dia karajo. Banyaklah takwik talambek. Deklah janji awak, tanggungjawab awak, kewajiban awak. Deklah berjanji sesuatu masuk 8 hujan tampuh dia. Untuk pai bekerja, pai sekolah, salah be'ala hujan di pagi hari itu, tak ada halangan dipakai ke mantel pai bekerja itu. Dipakai ke mantel pai sekolah itu. Tapi tiba kamu saji hujan hari, lai pakai mantel kamu saji payo. Ainda. Itulah masalahnya. Bakaraju dipakai mantel, tak tahu kok pati-pati salah be'ala hujan, tiba kamu saji rina yang sakit. Esoklah kesudah oleh hujan gajah. Akan nampak itu bentuk ketidakpatuhan kepada Allah. Belum lagi tiba di Ramadan. Kalau masuk kamu saji malam-malam tarawih, lai bawa piti sedekah, indak dibawa piti indak sedekah. Biasa saya jawab, lai piti sedekah, kalau indak. Pernah bapak ibu pergi ke pasar pembukuan orang itu pula. Kok nilai bawa piti balik pembukuan, kok tak bawa piti tak balik pembukuan. Dia pernah ada itu? Tidak. Pasti sebelum berangkat anak disiapkan pitinya. Baku ketika kamu saji, indah piti itu nak siap untuk kesedekah. Itu gambarannya. Nikmat ada Allah bahagia kepada awak di rumah tu. Mobil ada, motor ada, 2 dia dah terpajang di rumah, 3 dia dah terletak di rumah. Tapi tabiat barasuk panorama baru buka lah diantaranya diundang senang sekali. Musaji sajak saya suap berbuka, bakut tak diantaranya diundang awak musaji itu. Akan nikmat Allah sindir dengan itu. Tak patuh kata Allah. Tak patuh. Jadi ungkapan orang lain, ungkapan ahli hikmah. Banyak orang bisa bangun di pagi hari untuk mencari rezeki, tapi sulit bangun di pagi hari untuk menghadap kepada yang maha memberi rezeki. Kalau untuk mencari rezeki dan ditanya alun subuh amuh awak tagak menunggu to di tepi labuh dingin-dingin. Alun subuh menunggu barang kan dibawa ke pasar dingin-dingin ditunggu oleh Tuhan. Tiba kemudian menghadap kepada nan maha memberi rezeki, dimbaunya di Allah hayya 'alas salah di jam 5 pagi, jam 5:30 jam 6 baru ditamui Allah Ta'ala. Akan bentuk keingkaran manusia. Dan Allah sampaikan wa innahu ala dzalika la syahid, dan manusia menyadari keingkarannya. Yo lai tarasu dewa kecil Allah tadi apa yo? Lai akan yo. Batu itu apalagi sedekah tu barik benar. Barik. Dosa aku banyak apa itu? Banyak. Sedekah tu barik dulu tekanannya. Amu salat di satu masjid agung tengah sawah. Antara mihrab je pintu keluarnya kan jauh. Jadi di samping pintu keluar tu ada tagak kotak amal. Saat tagak kotak amal,
Dari mulai mihrab ambo berjalan sampai ke sini. Dua hati mengecil. Sidakkah hendak, sidakkah hendak, sidakkah hendak, sidakkah hendak, sidakkah hendak. Tiba wak dakik kota aman, lain mandang hati dan ingin bersedekah. Alhamdulillah. Ambo ambil piti dalam kantong, keluar dua alai. Dan cik 5,000, cik 50,000. Kira-kira mana nama masukan kecil apa ini? Mana yakin Bapak Ibu 50 mau masukan kok 5,000? Sebab tu dua sekali. Mana mau masukan? 5,000. Kenapa 5,000 mau masuk? Model itu sulitnya untuk ibadah. Tapi pernah awak ke pasar pembukuan membawa piti untuk beli pembukuan 5,000 saja? Tidak ada 5,000. Itu maksudnya bukan tak boleh kita mengejar dunia itu. Bukan tak mulia. Tapi disebandingkan dengan akhirat kita. Sebandingkan dengan itu. Alun kesalahan yang banyak ni. Dulu aku pernah disuruh di alam marhum guru kami itu. Gantian dan mengaji je lah. Jadi ya, mengaji lawak bertemu masih pondok ni. Ngaji-ngaji sacah namanya. Selantah masuk ke akah beliau tu. Masuk selantah belah. Bekul masuk je ni. Jadi ya, masuklah ke kajian harakah beliau selesai. Sudah kamu baik dulu ngecik-ngecik seketik. Sudah baca sini ngecik-ngecik seketik. Bertanyalah nenek-nenek. Barau mau cucu ini kau kucingnya. Ketika ditanya barau mau cucu ini, aku jawab, waktu itu kamu masih 17 tahun. Masih muda. Walaupun kini muda je sebenarnya. Tapi tak sama dengan dulu ni. Ketika waktu itu di umur 17, tagak nenek itu sudah bagi pitih ibu di atas meja. Aku untuk kelanjur stek dia. Kat sini. Tagaklah nenek-nenek dan lain tu. Bagi pitih-pitih mon. Tak kumpul lah pitih. Ada yang bagi ibu 20,000, 10,000. Tak kumpul lah pitih waktu itu sekitar 300,000 lah sebut kira-kira. Awak anak sekolah kemudian dapat pitih 300, kan lumayan kepada. Namun tinggal ke dia asrama lenggik masih koridor. Dia mana tampil lalu ke tidak. Kemudian sulit di sini. Sulit pitih pun orang lain mencari kemari tidak ada pula. Orang lain ambo tinggal di pakan kami bawah. Tapi jarang mencari kemari. Sampai-sampai ambo teman wong di jendela lantai 2 asrama lenggik itu agak cik ambo. Tak takkanlah dia bawa punya anak lelaki seorang pada silau-silaunya kemari aja. Kejamu kok lupa orang lain amunya punya anak sehingga tak dicalik-caliknya kemarin. Dapat biti 300,000 senang hati. Tapi tak kena dan menyuruh masuk buya kejamu buya. Ko ini itu bagi biti dia. Yang ambil senang untuk am, tak ada buya untuk buya salah. Ambil senang cik untuk kelanjut. Tak ada buya. Untuk buya untuk sekolah jadi yo tak untuk sekolah saja tak sekolah. Lama-lama gimana tu? Gimana buya? Jadilah. Terima kasih banyak yo. Sama-sama buya. Baiklah buya. Jadi langkah pertama aku keluar dari kelas tu Bapak Ibu di pintu ruangan beliau itu. Di pintu kelas itu kecik dia menyasar dia. Tapi baik pangalih kalau minta balik kalau tu tak mungkin buya tak dizilak buya tak mungkin. Tapi akhirnya kecik biasalah. Biasalah. Setengah hati mengecek menyasar, setengah hati mengecek biasalah. Lain ikhlasnya Bapak Ibu tidak ada. Tapi hebatnya itu janji Allah, lan tabura, asal yang kau masih dekat tak akan merugi. Tak sekitar sebulan setelah itu dah kecik buya kamu dulu. Dia lain yang mengaji bulan puasa di kampung. Lain buya. Cuba minta surat ke pengurus masjid ni, tanda yo lain yang menceramah bulan puasa di kampung. Jadi buya kelas 5 mau terbiar itu. Jadi buya, mintalah surat ke pengurus, dapat surat bagi ke beliau. Memang begitu buya. Dia kalau lain menceramah bulan puasa, ada orang dan kemambayar wang sekolah sampai selesai. Tak ada yang membayar wang sekolah sejak kelas 5, 6, 7. Tapi yang herannya, tidak pernah basubuh usia orang dan magiah wang sekolah. Itu dan heran saya sampai kini. Sampai beliau tidak mulai, tidak pernah tahu entah siapa dan membayar wang sekolah kamu tidak tahu. Karena dulu syarat icik itu
Saya pernah mengaji, buat sore, ada orang membayar wang sekolah. Mana itu saja. Tapi yang mau tak tahu, antah siapa yang membayar. Antah kok dia oleh gaya dia, si orang macam tak tahu lah. Tapi kok siapa pun orangnya, kita doakan mudah-mudahan Allah balik semua kebaikannya. Itu gambarannya Bapak Ibu. Sedekah tadi. Jadi, kadang kita kok fokus ke dunia, tapi tidak terlalu fokus kepada akhirat. Itulah makna ketidakpatuhan itu. Dan Allah sebutkan apa penyebabnya kami kena penyakit lakadun itu ya Allah? Tidak patuh, ingkar, tidak bersyukur. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena kecintaanmu kepada harta yang terlalu berlebih-lebihan. Siapa nak cinta ke harta? Cinta, tapi terlalu berlebih-lebihan. Yang sulit. Maka jangan cukuplah harta itu penolong awak nanti untuk ke akhirat. Ada yang diberikan lebih dengan harta, cari surga lewat hartanya. Ada yang kemudian dilebihkan dari segi fisik, maka cari kemudian surga lewat ibadahnya. Ada yang diberikan lewat jabatan, cari surga lewat jabatannya. Ada yang diberikan ilmu, cari surga lewat ilmunya. Yang penting jangan cinta kepada harta dan segalanya. Kemudian Allah sebutkan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Dan apa obatnya Allah supaya kami tidak sakit model tadi? Maka kana-kana setelah hari nanti, yaitu hari kiamat dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Makanya Bapak Ibu, terakhir di hari setengah tujuan terakhir Nabi 24 surat ini umumnya itu menceritakan hal yang sama. 2 surat tentang kemudian kiamat, 2 surat tentang penyakit manusia. Mulai dari surah Al-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat, Al-Qari'ah dan At-Takatsur. Sampai surah itu berkaitan. 2 tentang penyakit, 2 kiamat. Makanya Nabi kalau membaca di rakaat pertama tentang iza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua biasa Nabi membaca Al-Adiyat. Kalau Nabi membaca Al-Qari'ah rakaat pertama, rakaat kedua Nabi membaca At-Takatsur. Kenapa? Al-Zalzalah kiamatnya, Al-Adiyat penyakit manusianya. Al-Qari'ah kiamatnya, At-Takatsur penyakit manusianya. Jadi penyakitnya 2 penyakit inilah dan melupakan orang kepada akhirat. Al-Adiyat penyakitnya iaitu tidak patuh di cintanya ke harta. Di At-Takatsur penyakitnya hidupnya terlalu bermegah-megahan. Dan 2 penyakit ini rata-rata melupakan seseorang kepada hari kiamat, hari akhir dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Inilah hikmah sedikit daripada surat Al-Adiyat. Maka itulah Bapak Ibu bisa mau sampaikan pagi hari ini. Tak tenang yang berceramah sebenarnya. Karena barik risiko. Pertama, tanahnya tanah orang-orang saleh, dan kedua, tanahnya tanah ulama-ulama, dan ketiga, guru-guru agama pun banyak hadir risiko. Ada Ustaz Aziz, ada Buya Nawazir, ada Ibu Rita, ada Ibunda kami Ibu Nek. Itu paling barik dulu. Kalau di mana-mana mau mengaji, rasa-rasanya selantasi jam terbuka. Hati risiko agak lambik, tajam pasien lepas lama lagi tadi sampai sama 7 rasanya. Dulu diminta amu kajian kemari jadi saja. Akhirnya pas dicalik jawab, di pasien 2 hari memang anda tenang hati sampai kini. Makanya itulah sulit-sulitnya. Kalau mungkin itulah keberkahan guru-guru. Namun kalau kajian di tempat guru, minta izin je lah, minta je ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan lancarkan je lah Allah Ta'ala. Karena Syekh Khalil Bangkalan pun itu juga. Beliau adabnya ke guru luar biasa Syekh Khalil itu. Beliau pernah naik bendi. Saat naik bendi ditanya, Pak, dari mana kudu Pak kuasalnya? Menjawablah kusirnya, dari Bima Nusa Tenggara. Oh, dari Bima Nusa Tenggara mana kudunya ku? Yo dari sana kudunya. Kecik Syekh Khalil Bangkalan turunkan nama risiko kini yo. Bakok diturunkan karena kudu ini berasal dari Bima Nusa Tenggara. Aku punya guru
orang bimbang Nusa Tenggara. Maka adabku kepada guruku, aku tak amuh rakyat kudo dan berasal dari daerah guruku lahir. Cikgu dia. Awal itu adab kurang mengaji dulu. Kudo saja, awal itu dah menghargai gurunya. Adik amu dia tu, dek guru amu lahir di Pasir, amu turun kamu dari kursi ke dapat ni sebagai bentuk adab kamu ke guru amu. Allah Subhanahu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.